Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jendrizen Tutorial. Karena banyaknya kasus yang terjadi di antara para siswa yang tidak mengerti bagaimana cara mengikuti pembelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru melalui akun G-School, karena siswa tersebut belum pernah menggunakannya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara seorang siswa mengikuti pembelajaran melalui akun G-School. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita memasuki aplikasi Google Chrome yang kita miliki. Kemudian kita masuk kepada menu pencarian dan lalu kita ketik G-School. Kemudian kita pilih G-School. Nah, menu G-School ini sudah muncul. Langkah selanjutnya adalah kita masuk kepada menu masuk. Kemudian kita masukkan email yang kita miliki. Kebetulan ini adalah email siswa saya yang sudah mengundurkan diri, jadi saya gunakan saja emailnya sebagai tutorial untuk diberikan kepada siswa yang tidak mengerti dalam menggunakan akun G-School. G-School.net. Kemudian masuk kepada password yang kita miliki. Nah, langkah selanjutnya kita masuk kepada menu masuk yang berada di bawah. Lagi loading. Nah, sudah muncul bagian atas logo G-School. Kemudian langsung tampil di layar materi yang sudah di-upload oleh guru mata pelajaran yang mengajar di kelas yang bersangkutan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita klik titik 3, kemudian klik baris 3 di atas pojok kiri. Kemudian kita masuk ke menu home. Langsung ada bagian layar di tengah-tengah ada tanda tambah, kita klik itu. Kemudian kita pilih tugas. Nah, di sini muncul seluruh materi yang telah di-share atau yang telah di-upload oleh guru yang mengajar di kelas siswa yang mengikuti akun G-School ini. Nah, di sini ada beberapa tipe yang kita ketahui. Di sini ada Bapak Rahmat Ramadan, pelajaran TIK. Beliau akan memberikan pelajaran kepada siswanya pada tanggal 24 Juli 2020 jam 8 pagi jam 8.20 sampai jam 8.45. Karena sekarang masih tanggal 21, jadi maka apakah bisa pelajaran beliau kita ikuti? Coba kita buktikan. Kita klik ikuti. Kemudian kita klik lagi pelajaran beliau. Nah, di sini muncul dimulai 2 hari lagi. Artinya apa? Sesuai dengan waktu yang telah ditampilkan tadi, pelajaran TIK ini diberikan tanggal 24, berarti pelajaran beliau belum bisa kita ikuti. Nah, kita kembali kepada menu awal yang tadi. Seluruh mata pelajaran kita cek lagi mata pelajaran yang bisa kita ikuti. Nah, di sini muncul sedang berlangsung. Ini ujian. Sebelum ujian kita ikuti dulu mata pelajarannya. Kita scroll ke atas. Dan kita cari dulu tugasnya, kita klik tambah. Kita cari lagi. Di sini Bapak Jendri
dengan judul materi batas pergaulan remaja. Materi ini hanya dalam bentuk uji coba saja karena kebetulan jadwal beliau belum dimulai, maka kebetulan sebagai uji coba, sebagai tutorial dalam memberikan materi ini. Jadi ada tulisan sedang berlangsung. Pelajarannya diberikan tanggal 21 jam 8 sampai jam 23. Nah, kebetulan sekarang sudah jam 9, berarti pelajaran beliau sudah bisa kita ikuti. Apa yang harus kita lakukan? Kita klik saja materi beliau. Kemudian kita ikuti. Kemudian kita klik kembali batas pergaulan remaja. Kemudian di sini ada menu start. Kemudian kita klik menu start tersebut. Maka akan muncul di sini materi batas pergaulan remaja yang sifatnya uji coba. Di sini materi ini terdiri dari 3 halaman, bisa kita lihat sesuai dengan panah. Bagaimana cara mengikuti pelajaran ini? Dalam mengikuti pelajaran ini perlu disampaikan kepada siswa yang mengikuti pelajaran apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan oleh siswa adalah tidak boleh menggeser seperti ini, digeser ke atas, digeser ke bawah, kemudian digeser ke samping pada halaman 2, kemudian selanjutnya masuk ke halaman 3. Apakah seperti itu cara mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru melalui akun GetSchool? Nah, jawabannya tentu tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membaca setiap halaman dari materi yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Di sini adalah halaman pertama. Nah, apa yang kita lakukan? Ini kita baca terlebih dulu batas pergaulan remaja, kemudian tugas perkembangannya apa, kemudian tujuan layanan apa. Kemudian kita klik, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pendalaman, kita klik pendalamannya, berarti di sini materinya yang akan kita pelajari. Kebetulan pembahasannya tentang remaja, berasal dari kata Latin itu adolescent, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Nah, materi ini harus dibaca oleh siswa sampai habis dengan men-scrollnya ke bawah. Maka kalau hanya kita geser-geser saja ke kiri, ke samping, ke atas, ke bawah, maka nilainya di aplikasi guru yang bersangkutan maka bisa jadi nilainya rendah atau bahkan nilainya 0. Dia hadir dalam aplikasi tapi nilai dalam mengikuti pelajarannya tidak ada. Nah, setelah kita membaca pelajarannya per halaman dengan men-scrollnya dari atas ke bawah sampai habis, kemudian kita sebelum masuk kepada halaman 2, apa yang kita lakukan? Nah, sebelum masuk, karena halaman 1 sudah kita baca dengan baik, sudah secara sempurna, maka lihat pojok kiri atas warna biru. Nah, di sini ada kotak biru. Nah, sebelum kita masuk kepada halaman 2, tentu kita beri penilaian ini sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Nah, di sini saya memahami pelajarannya, maka saya beri nilai dengan lambang hijau. Berarti artinya saya memahami pelajaran ini. Langkah selanjutnya adalah kita masuk kepada halaman 2. Nah, kita scroll ke kiri. Kita scroll ke bawah untuk melihat halaman ke atas. Nah, di sini halaman 2 tentang tujuan layanan agar siswa dapat memahami batas-batas dalam pergaulan dengan teman sebaya. Nah, ini tujuan layanannya. Kemudian kita scroll ke bawah, ada pendalaman, kita klik pendalamannya. Nah, ini berarti materi halaman yang kedua. Nah, materi halaman kedua ini sama seperti halaman 1, kita baca secara detail. Kali ini penulis tampilkan batas-batas dalam pergaulan supaya menjadi bimbingan kepada khalayak remaja sekalian, yaitu sampai secara detail kita baca ke bawah agar kita mendapatkan nilai yang bagus dari aplikasi. Perlu siswa ketahui nilai akan langsung muncul di aplikasi guru yang bersangkutan
sesuai dengan gerak-gerik kita. Kalau kita hanya langsung ketika membaca pelajaran, mengikuti pelajaran hanya dengan men-scroll-scroll saja tanpa membaca secara sempurna, maka nilainya akan bisa jadi kurang, bahkan menjadi 0 gitu kan. Kemudian sebelum kita masuk ke halaman 3, karena kita sudah membacanya dengan sempurna, sebelum masuk ke halaman 3 kita berikan penilaiannya yang ada di pojok kiri atas. Apakah di sini pada halaman 2 kita, di halaman 2 ini kita memahami pelajaran ini atau tidak. Kalau kita paham, kita beri juga nilai dengan lambang hijau, ini dengan nilai baik. Selanjutnya, karena sudah membaca pelajaran halaman 2 secara sempurna, kita masuk ke halaman 3 lagi, atau materi yang terakhir. Ini materi yang terakhir. Kita scroll ke atas. Tujuan layanan agar siswa dapat memahami batas-batas yang dibolehkan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Sama seperti halaman 1 dan 2, kita baca secara detail agar kita mendapatkan nilai yang bagus dari guru yang mengajar pelajaran ini. Kita baca secara sempurna. Kemudian sebelum, berarti ini materinya sudah habis ya. Sebelum kita tutup, kita berikan penilaian terlebih dahulu. Pemahaman Anda contohnya paham, maka berikan nilai baik. Berarti pelajarannya kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Maka kita, apa yang kita lakukan karena sudah mengikuti, sudah mempelajari dari awal sampai akhir, kita klik tanda silang di pojok kiri atas. Di sini muncul keluar materi sebelum selesai, sebaiknya periksa dulu progres belajar. Sini ada muncul ada warna hijau 3, ini adalah penilaian yang kita lakukan tadi. Berarti di setiap halaman, karena ada 3 halaman, berarti sudah kita beri penilaian sebanyak 3 buah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tetap keluar. Kita baru saja selesai mengikuti materi pelajaran tentang batas pergaulan remaja uji coba yang diberikan oleh Bapak Jendri. Tahap selanjutnya apa yang kita lakukan? Tentunya adalah mengerjakan tugas tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Apa langkah yang kita lakukan? Langkah pertama itunya kita klik baris 3 di pojok kiri ini, kemudian kita pilih menu home, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari tugas tentang materi batas pergaulan remaja. Ini dia, langsung saja kita klik, kemudian kita pilih menu start. Di sini muncul soal pilihan objektif sebanyak 5 soal seperti yang kita lihat pada tanda panah ini. Coba kita cek soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Berarti tugas yang harus kita lakukan adalah mengisi pilihan objektif yang telah diberikan oleh Bapak Jendri tentang materi batas pergaulan remaja. Langsung saja kita jawab. Soal pertama, ayat Al-Quran yang bercerita tentang menjaga pandangan terdapat dalam surat A. Surat An-Nur ayat 29, B. Surat An-Nur ayat 30, C. Surat An-Nur ayat 41, D. Surat An-Nur ayat 32. Silakan kita pilih jawabannya sesuai dengan pemahaman kita setelah mempelajari materi yang telah kita pelajari tadi. Menurut saya jawabannya adalah B. Kemudian soal yang kedua otomatis tampil langsung nomor soal yang kedua, yaitunya pertemuan antar lelaki dengan perempuan yang bukan mahramnya disebut A. Zina, B. Nikah, C. Pacaran, D. Khawat. Tentu jawabannya sesuai dengan pemahaman yang telah kita dapatkan dari materi tadi. Menurut saya jawabannya adalah D. Maka otomatis langsung tampil soal nomor 3. Kata remaja dalam bahasa Latin adalah A. Adolescent, B. Human, C. Student, D. Freeman. Maka otomatis langsung saja kita pilih jawabannya yang benar menurut kita. Saya pilih jawabannya A. Kemudian pertemanan antar teman lawan jenis haruslah ditemani oleh A. mahramnya, B. orang tak dikenal, D. teman jauh, C. teman jauh, D. teman dekat. Kita pilih jawabannya adalah mahramnya A. Berarti kita sudah menyelesaikan ujian sebanyak 5 buah soal. Sebelum kita mengakhiri, kita berikan penilaian terlebih dahulu yang berada di pojok kiri atas yang berwarna hijau. Soal pertama kita beri penilaian terlebih dahulu, yaitunya apakah menurut kita soalnya sulit
mudah, sedang, sulit, atau ragu-ragu? Silakan kita isi sesuai dengan pemahaman kita. Maka saya pilih jawabannya mudah. Kemudian soal kedua kita nilai mudah. Soal yang ketiga juga saya nilai mudah. Soal yang keempat saya pilih mudah. Soal yang kelima ya saya pilih juga mudah. Berarti saya baru saja selesai mengikuti tugas dari materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah kita mengakhiri tugas ini untuk pertanda bahwa ujian kita sudah selesai. Nah, apa yang kita lakukan? Langsung saja kita klik tanda silang di pojok kiri bagian atas. Nah, kita cek keluar tryout belum selesai, baiknya diperiksa dulu progres pekerjaan. Belum menjawab satu soal. Oh iya, ternyata terdapat satu soal yang belum kita jawab. Nah, penilaian sudah semuanya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita klik batal terlebih dahulu untuk mengisi soal nomor 4. Soal nomor 4. Oh ya, ternyata belum diisi ya. Nah, hukum berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah A. Mubah, B. Boleh, C. Haram, D. Sunat. Saya pilih C. Berarti kita kembali kepada tanda silang di pojok kiri atas. Di sini kita sudah menjawab semua soal sebanyak 5 buah. Nah, apa yang kita lakukan tahap selanjutnya adalah mengakhiri dengan menekan tanda tetap keluar. Tandanya ujian kita sudah selesai. Nah, jadi itulah tutorial tentang bagaimana seorang siswa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya melalui akun G-School, serta sekaligus dilengkapi dengan cara mengerjakan tugasnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akhiri saja. Semoga bermanfaat. Ada kelupaan. Mungkin menurut saya bermanfaat juga bagi kita semua, karena supaya kita tidak sulit selalu memasukkan password kita atau selalu login, kita klik aja pojok kiri panel di atas. Kemudian kita pilih tambahkan ke layar. Berarti selanjutnya kita tambahkan sudah muncul lambang G-School-nya di layarnya. Berarti sudah selesai tutorial kita. Semoga tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Saya akhirnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.